Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah perdarahan yang sering terjadi pada anak adalah epistaksis, atau yang di masyarakat biasa dikenal sebagai mimisan. Epistaksis sering kali menyebabkan seorang anak dibawa berobat ke unit rawat jalan dengan keluhan perdarahan dari hidung yang berulang sehingga menyebabkan kecemasan pada orang tua. Epistaksis merupakan keadaan yang dapat mengancam nyawa karena dapat menyebabkan terjadinya syok jika perdarahan tidak segera diatasi. Terus, bagaimana cara penanganan dan pencegahan epistaksis pada anak ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, epistaksis adalah perdarahan dari hidung dan sering dijumpai pada anak usia kurang dari 10 tahun. Dan angka kejadian epistaksis menurun setelah usia pubertas. Berdasarkan daerah asal perdarahan epistaksis, maka dibagi atas dua kategori, yaitu epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Daerah asal perdarahan yang paling sering adalah daerah dekat rongga hidung bagian depan atau septum anterior, tempat pembuluh darah atau plexus Kieselbach yang berasal dari arteri karotis interna dan arteri karotis eksterna bertemu. Daerah ini memiliki mukosa yang tipis sehingga rentan terhadap paparan udara dan trauma. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa kebanyakan kasus epistaksis merupakan idiopatik atau yang tidak diketahui penyebabnya, yang bersifat sembuh dengan sendirinya. Adapun penyebab epistaksis yang lain adalah berupa penyakit lokal maupun sistemik. Penyebab lokal yaitu karena adanya trauma, adanya peradangan, adanya tumor, adanya tindakan medis, kelainan anatomi, dan obat-obatan. Sedangkan penyebab sistemik yaitu berupa kelainan darah, lingkungan seperti temperatur, kelembapan, dan penggunaan obat-obat antikoagulan, serta adanya hipertensi. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun diagnosis dan penanganan epistaksis bergantung pada lokasi dan penyebab perdarahan. Sebagian besar kasus penyebab epistaksis sudah dapat ditentukan melalui wawancara dan pemeriksaan fisik penderita. Keadaan umum anak dan tanda vital harus dipastikan stabil. Kemudian hidung harus diperiksa dengan teliti untuk menentukan lokasi penyebab perdarahan. Bila tidak dijumpai kehilangan darah yang berat, tidak ada kecurigaan faktor sistemik seperti adanya leukemia, adanya hemofilia, dan lokasi perdarahan anterior telah dapat ditentukan, maka tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis epistaksis adalah pemeriksaan radiologi seperti pemeriksaan foto sinus paranasal untuk melihat adanya sinusitis akut, adanya fraktur atau keganasan pada sinus paranasal. Kemudian pemeriksaan endoskopi untuk visualisasi dan tata laksana, yaitu dengan suction counter perdarahan posterior. Kemudian pemeriksaan CT scan dan biopsi diperlukan jika terdapat kecurigaan tumor intranasal, misalnya karsinoma nasofaring. Ibunda dan pemirsa sekalian, epistaksis merupakan keadaan yang dapat mengancam nyawa. Adapun pertolongan awal yang dapat dilakukan pada anak yang mengalami epistaksis adalah yang pertama, mengusahakan agar anak bersikap tenang dan tidak gelisah. Kemudian posisikan anak duduk tegak untuk menghindari tertelannya darah dan mencegah terjadinya sumbatan jalan napas. Kemudian tindakan selanjutnya adalah lakukan penekanan dengan jari dengan menjepit cuping hidung selama 5-10 menit. Perdarahan dapat dikendalikan dengan penekanan jari ini. Kemudian penekanan ini pada umumnya dapat menghentikan perdarahan anterior. Kemudian tindakan selanjutnya adalah bila perdarahan berhenti, maka lakukan observasi ketat tanda vital seperti kesadaran, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh. Maka hal ini harus dipastikan semuanya stabil. Kemudian lakukan tindakan rujukan ke rumah sakit
jika dijumpai tanda dan gejala seperti yang pertama, perdarahan berlangsung lebih dari 10 menit dan tidak berhenti dengan penekanan. Kemudian perdarahan yang hebat yang dapat menyebabkan terjadinya shock. Kemudian adanya epistaksis yang berulang. Kemudian adanya epistaksis yang terjadi pada bayi, serta adanya epistaksis yang menyebabkan sumbatan jalan napas, serta adanya epistaksis akibat kelainan anatomi atau trauma pada wajah. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun penata laksanaan yang dapat dilakukan di pelayanan kesehatan jika perdarahan masih belum berhenti adalah dengan tindakan pemasangan tampon yang dibasahi dengan epinefrin 1:1000 yang ditempatkan di dalam rongga hidung. Jika tindakan rutin yang dilakukan tidak efektif karena sumber perdarahan adalah posterior, maka digunakan metode tampon posterior yang dilakukan oleh dokter spesialis THT. Jika perdarahan masih tidak dapat ditentukan dengan penata laksanaan non-bedah, maka dilakukan tindakan pembedahan untuk menghentikan perdarahan. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa penata laksanaan epistaksis berulang memerlukan tindakan khusus seperti pengobatan infeksi dan pengobatan peradangan mukosa hidung dengan pemberian terapi antibiotik yang sesuai dan anti peradangan mukosa hidung. Pada kasus epistaksis akibat kelainan darah, maka pendekatan masalah lokal maupun sistemik harus dilakukan secara bersamaan. Jadi dalam penata laksanaan epistaksis, penyebab primer harus diterapi setelah kedaruratan teratasi. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan dan pencegahan epistaksis pada anak ini kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.